Haleluya. Tuhan Yesus sudah datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini. Shalom, shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapa Surgawi yang sudah ada di muka bumi ini, berdiam di dalam wadah casing Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih sukacita kepada Roh Alfa dan Omega, King of Kings, Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di atas muka bumi ini, memakai tubuh wadah casing Bapak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat kepada mempelai ilahi yang terpilih, yang excellent hatinya, mempesona di hati Bapak Yahweh, yaitu mempelai Fehamdani, Roh Kudus, Roh Kebenaran, malaikat kitab Wahyu, yang bergelar sebagai Ratu Adil sedang menghakimi dunia ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim kepada para malaikat-malaikat surgawi yang sudah berdiam di dalam tubuh casing anak manusia yang iman-imannya excellent. Dan juga shalom Elohim kepada anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih, dimanapun Anda berada, di keempat penjuru bumi ini. Shalom Elohim, kasihnya, damai sejahteranya, sukacitanya mengurapi kita pada hari ini. Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan letakkan di hati saya pada hari ini. Bapak Ibu, kembali lagi dengan penuh kerendahan hati saya ingin mengongsikan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 96, yaitu Allah Tuhan dan Hakim atas seluruh dunia ini, di mana Mazmur 96 ini mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk bersaksi dan terus bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Mazmur Daud ini berbunyi demikian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Tanpa jemu-jemu ya, dari hari ke hari kita menceritakan pekerjaannya yang ajaib sedang berlaku pada saat ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kembali lagi saya ingin bersaksi betapa bersyukur dan bersukacitanya kita anak-anak Tuhan yang telah melihat dan dibukakan bagaimanakah sang firman Tuhan. Sang firman itu yaitu sang ilahi Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah berinkarnasi, mengambil tubuh wadah casing Pak Aditya Nugrahanto. Dialah itu sendiri yang sedang menghakimi dunia ini di dalam dimensi roh. Ia telah datang di awan-awan 4 tahun yang lalu, dinanti-nantikan oleh umat manusia. Namun sedikit yang dapat menembus dimensi roh melihat akan peristiwa ini. Tetapi ketika di alam nyata ini ia telah turun memakai tubuh wadah casing anak manusia, yaitu Pak Aditya Nugrahanto, seorang yang telah pernah mengalami kecelakaan maut dan tubuhnya, rohnya Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus berkenan memakai tubuhnya, dan pada saat ini ia sedang menjalankan penghakiman. Sudah 4 tahun Pak Aditya Nugrahanto, yaitu roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus sendiri datang ke atas muka bumi ini dengan ucapan salam sejahtera, shalom daripada Nusantara. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada Israel yang sesungguhnya, yang disembunyikan dari zaman purbakala. Ia datang kepada Taman Eden yang adalah kota Atlantik yang disembunyikan, yang telah disembunyikan daripada zaman purbakala, dan telah muncul banyak saksi-saksi syurganya untuk memberitakan berita baik ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin melanjutkan firman Tuhan yang mana dalam ayat yang ke-13 ia mengatakan, di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihatlah pada hari ini, pada waktu yang lampau Bapak Ibu, kita ingat bahwasanya Yesus datang di awan-awan. Tetapi apabila saya memikirkan secara pribadi, sekiranya ia datang di awan-awan, maka tidak sempatlah anak-anak Tuhan yang begitu besar
di muka bumi ini yang sudah menerima tanda binatang itu untuk mau bertobat, untuk dinetralkan darah yang telah dicemarkan itu. Tapi betapa besarnya cinta kasihnya, betapa besarnya kesetiaan Bapa di surga, sehingga ia datang membuka gulungan kitab rahasia itu bersama dengan Roh Kudus, Roh kebenaran yang bermanifestasi di dalam jubir ilahinya, mempelainya yang terpilih, yaitu P. Hamdani, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan sebagai malaikat kitab Wahyu, membuka gulungan kitab itu bersama dengan Sang Ilahi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan ianya telah berlaku dan sudah hampir ke detik waktu batas yang akhir. Pada ketika ini kita masih melihat bagaimana Roh Alfa dan Omega begitu bercahaya-cahaya sekali bersama dengan Roh Bapa Surgawi yang membimbing anak-anak kekasihnya, yang mengertikan seluruh kehidupan kita yang penuh dengan rahasia ini di dalam dimensi roh, untuk membuka segala selubung-selubung yang menutup di pikiran mata hati kita yang tidak bisa kita mengertikan, tetapi ia menolong kita manusia debu tanah ini untuk kembali dipulihkan roh, jiwa, dan tubuh kita agar tak bercacat sampai pada kesudahannya. Betapa besarnya cinta kasih, itulah pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dilakukannya. Dan ketika ini kita akan melihat murka demi murka, tidak ada henti-hentinya. Sadarlah wahai dunia, bahwasanya Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, sudah berada di muka bumi ini. Ketika saat ini ia menghakimi dunia ini, cukup dia berkata-kata, cukup dia berfirman, menyatakan kota-kota yang akan dimurkai. Lihatlah murka-murkanya, lihatlah kota-kota yang telah mengalami musibah api, kebakaran, menjadi seperti neraka yang sesungguhnya. Seperti yang disampaikan oleh mempelai yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mengatakan bahwasanya dunia ini akan dilululantahkan menjadi neraka yang sesungguhnya. Bukankah itu sedang berlaku pada saat ini? Lihatlah kota-kota, negara-negara yang mengagungkan LGBTQ, yang mencintai dosa Sodom dan Gomora, yang melakukan pesta pora, kemabukan, dan berbagai dosa kecemaran yang jijik di mata Tuhan, termasuk menyembah ilah-ilah asing, termasuk menyembah patung-patung berhala. Di sana akan berlaku murka Tuhan dalam bentuk musibah air. Elemen air akan bertindak, mengalami bencana banjir yang luar biasa yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Dan musibah itu tidak akan henti-hentinya Bapak Ibu, di mana dunia ini akan mengalami keempat elemen alam, air, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, baik melalui ribut taufan dan juga badai yang melanda atas muka bumi ini, api juga di mana-mana yang tidak diketahui puncanya. Manusia hanya mengetahui panas bumi sedang meningkat, tetapi sesungguhnya Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, Sang Penciptalah yang meningkatkan suhu bumi itu. Bukan agenda daripada kuasa kegelapan, tetapi Tuhan mengizinkan semua itu berlaku karena ia sedang menghakimi bumi ini. Ia sedang membawa anak-anaknya untuk masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi ramai orang tidak mengenal dia. Ramai orang menolak dia. Bahkan ramai orang tidak mau mempercayainya karena pekerjaannya di penutupan zaman ini tidak masuk di akal logika manusia. Karena kita harus duduk menggali kebenaran ini seperti menggali harta karun, suatu rahasia yang disembunyikan dari zaman purbakala. Mari kita duduk di kaki Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Selagi ada detik waktu terakhir ini, kita mencari tahu apa yang sedang berlaku. Karena ia sedang menebarkan kasih-Nya untuk menolong semua anak-anak Tuhan. Tanpa mengira suku, kaum, ras, agama, tua, muda, kecil, besar. Datanglah kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap rindumu. Karena ia sedang menanti-nantikan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang lapar dan haus akan Dia akan dipuaskan. Shalom, shalom Elohim. Tuhan memberkati semua yang datang dan mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.